Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinika Puspita SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 2 tahun 2024 IAIN Ponorogo. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, saya akan melaksanakan PPL 1 modul ajar PJBL yang berjudul Rukhsah dalam Beribadah pada fase D kelas 7 di SMP Negeri 13 Madiun. Berikut video yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk memupuk nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan yang bertugas maju ke depan. Anak-anak silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya akan saya absen dulu. Bilal, Dava Nur Dewangga Satria, Galen Dwi Orlando. Oke, terima kasih. Masuk semua, nggih? Oke. Untuk selanjutnya, kita minggu kemarin sudah membahas mengenai apa, anak-anak kira-kira? Tentang sholat. Nah, terus sekarang kita akan
membahas lagi mengenai apa? Rukhsah. Ada enggak hubungannya dengan sholat? Ada? Ada. Nah, karena Islam itu memiliki atau Islam itu adalah agama yang paling sempurna yang kita anut, ya, dari siapa? Dari Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Nah, di sini kita sudah sangat mengetahui bahwa hukum-hukum Islam ataupun ajaran ataupun aturan yang ada di agama kita sudah tertera dan sudah tercantum di dalam apa? Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penjelasnya. Nah, di sini kita juga mengetahui salah satunya tentang kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya dalam hal ibadah. Nah, apa itu? Yaitu tentang rukhsah. Apa itu rukhsah? Kemudahan itu tadi. Itu. Di sini kira-kira ada ndak ya yang pernah bepergian jauh? Pernah? Pernah. Terus gimana kira-kira sholatnya, ibadahnya gimana? Coba angkat tangan yang pernah bepergian jauh. Bagaimana? Di Bandung. Di jamak. Baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau yang perempuan, ada ndak mendapat kemudahan ketika beribadah? Yang perempuan? Ada. Apa itu? Apa itu? Saat haid. Saat haid tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat. Nah, itu termasuk kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas mengenai rukhsah. Elemen kita yaitu tentang fikih, ya, belajar tentang fikih yang memiliki tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep rukhsah dalam perspektif mazhab fikih. Lalu apa yang kita harapkan? Nah, harapannya kalian bisa menjelaskan makna rukhsah dengan tepat dan benar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, dalam puasa, zakat, dan haji. Itu ya. Itu. Lalu pentingnya apa untuk penguasaan materi ini? Pentingnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ketika dalam perjalanan, ketika kita sedang berhalangan bagi yang perempuan. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Oh, kita diberi kemudahan. Nah, jadi tidak perlu, aduh gimana ya, saya gak bisa sholat, tapi wajib sholat itu. Nah, seperti itu. Itu pentingnya kita menguasai materi ini seperti itu. Lalu yang kita bahas nanti yaitu tentang makna rukhsah dan identifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu. Baik, untuk memulai, sebelum memulai sudah dipersiapkan Chromebooknya, bukunya, pensil, ballpoint. Nah, disiapkan semuanya. Baik, anak-anak,
apakah kalian pernah atau apakah kalian sudah mendengar suatu peristiwa atau kejadian di Madiun, terutama di daerah mana itu? Kelun, Bu Malang itu, tahu ya? Tahu. Ada yang rumahnya dekat sana? Ada. Nah, di sana beberapa minggu yang lalu ketika cuacanya hujan turun, hujan lebat, di sana terjadi banjir. Nah, kira-kira sekitar tanggal akhir November atau sekitar tanggal 20 November tahun 2024. Nah, itu bagaimana? Kira-kira ada enggak yang tahu mengenai penyebab dari masalah ini? Ini termasuk masalah apa bukan? Iya, termasuk masalah. Kira-kira ada yang tahu penyebabnya? Ya, silakan. Membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ya. Penebangan pohon liar. Ada lagi? Ya. Curah hujan yang tinggi. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian menulis soal atau penyebab yang sudah kalian sebutkan. Ada 3 tadi ya. Nanti silahkan ditulis. Yang pertama, karena membuang sampah sembarangan. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, penebangan pohon liar. Nah, silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Silahkan ditulis dulu yang sudah disampaikan perwakilan dari teman-teman tadi. Sudah? Nah, kalau sudah, nanti silahkan berkelompok menurut tempat duduknya masing-masing. Nanti ada 3 kelompok, karena pertanyaan yang sudah kalian sampaikan tadi ada 3 ya. Jadi kita membuat 3 kelompok. Kelompok 1 mulai kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, silahkan nanti kalian tulis penyebabnya dari banjir itu sendiri seperti apa. Ditulis di classroom yang sudah Bu Nike share. Sudah? Silahkan kalian berkelompok, membentuk kelompoknya. Silahkan dibuka classroomnya, dibentuk kelompok. Dibentuk kelompoknya, silakan membentuk kelompok. Nah, dari penyebab-penyebab yang sudah kalian sampaikan tadi, silahkan dikembangkan kembali
dari penyebab pertama, kedua, dan ketiga, silahkan dikembangkan. Kira-kira penyebab dari itu apa? Contohnya tadi ketika membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalian kembangkan dan kalian hubungkan dengan materi yang ada atau yang sedang kita bahas. Silahkan dibuat secara kelompok. Nanti setelah itu bisa dibacakan ke depan, dipresentasikan ke depan. Tadi yang kedua soalnya apa? Tentang apa? Apa? Tentang penebangan liar. Tentang ini tadi penebangan, ini berarti sing satunya tadi apa? Curah hujan. Itu nanti tinggal dihubungkan dengan apa tadi tentang apa? Penebangan liar ya. Penebangan liar yang hubungannya dengan banjir, dengan ruksha, cari aja. Sudah dikembangkan penyebab dari yang sudah disampaikan tadi? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian diskusikan kembali. Kira-kira apa atau bagaimana solusi dari penyebab masalah itu? Jangan lupa dihubungkan dengan rukshohnya. Boleh memakai rukshoh sholat, boleh apa ya? Kalau puasa enggak ya? Biasanya maksudnya di rukshoh sholat atau mungkin ibadah yang lain.
Sudah? Baca aja nanti dibawa ini. Sudah, silahkan kalau sudah dibaca perwakilannya maju ke depan. Dari sini, silahkan. Dibaca penyebabnya tadi, solusinya, hubungannya apa? Banjir pandangan yang satu dilakukan lagi akan memberi dampak berhubungan selain bersemangat dengan sampah seperti sampah plastik akan membuat aliran sungai akan terhambat apabila ada sampah yang tersangkut. Ketika sampah-sampah tersangkut, maka aliran sungai akan jadi dan volume akan semakin besar. Saat volume semakin besar, maka akan berpotensi dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat besar. Hubungannya dengan ruksoh itu masuk ke apa? Dengan lingkungan yang kotor. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok berikutnya. Ayo, semangat ya. Yuk, silakan maju. Yuk. Hubungannya air, mencari air. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan yang terakhir kelompok 3. Penyebab dari banjir adalah curah hujan yang deras di sebagian adalah membuang sampah sembarangan. Untuk mencegah banjir adalah memperbaiki mengolah sampah dengan baik. Dengan banjir dengan langsung adalah tentang ataupun hujan lebih yang tidak bisa alternatif adalah ya, terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita terutama di lingkungan sekitar kita ada bencana banjir contohnya, karena tidak di kota kita saja, di kota-kota yang lain juga curah hujan yang tinggi karena mungkin masyarakat membuang sampah bukan pada tempatnya, atau mungkin menebang pohon secara liar, ya, itu jadi bisa menyebabkan banjir. Nanti kalau sudah banjir bagaimana? Nah, itu juga mendapatkan kerugian yang besar juga, bukan hanya dari lingkungan, bukan hanya kerugian dari materi, tetapi kerugian apa lagi? Fisik, mental kita juga, ya, dalam bermasyarakat. Jadi kalau sudah banjir, pasti kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman, dengan tetangga dekat, seperti itu. Dan apalagi dalam pelaksanaan ibadah, terutama sholat, kita juga kesusahan untuk mencari air bersih untuk melakukan wudhu dan
membersihkan diri dengan mandi, itu pasti juga akan kesulitan. Itu ya. Ya, dari sini akan saya sampaikan untuk penguatannya. Nah, dari pengertian ini sudah kita beri kesimpulan bahwa rukso itu sangat apa ya, Cah, membantu kita dalam pelaksanaan kita sehari-hari, pelaksanaan dalam ibadah kita sehari-hari. Nah, ini tujuannya memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Dengan adanya rukso, Islam menjadi agama yang mudah dipraktikkan oleh semua orang, terlepas dari latar belakang dan kondisi mereka. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak sama. Nah, ini tadi kalau mungkin dalam perjalanan juga, ketika kita dalam perjalanan dan ternyata di sana juga kita terjebak banjir atau mungkin ada bencana yang lain, kita juga kerepotan untuk mencari tempat untuk sholat. Ya, kita harus mencari tempat mungkin yang lebih jauh lagi. Lalu gimana waktunya? Waktu sholatnya sudah habis, kita bisa melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar. Ya, sholat jamak dengan menggabungkan 2 waktu menjadi 1 waktu, dan sholat qashar dengan meringkas, ya, meringkas jumlah rakaat sholat menjadi lebih ringkas lagi. Jadi untuk waktunya yang mungkin darurat seperti itu. Lanjut. Nah, untuk orang sakit. Nah, orang sakit ketika berpuasa juga memiliki kemudahan atau keringanan, yaitu tidak harus berpuasa, tetapi wajib mengganti di lain hari itu untuk berpuasa. Sama dengan wanita haid, ibu menyusui, dan juga musafir, sama. Kita mengganti di lain hari, boleh karena dalam keadaan darurat. Tetapi kalau dalam keadaan biasa tidak darurat, berarti harus kita wajib puasa, itu ya. Jangan terus, Bu saya pusing, saya batuk, saya pilek nggak puasa. Jangan seperti itu bukan darurat. Terus zakat. Nah, ini zakat kita keluarkan zakat fitrah, ya, kita keluarkan ketika kita sudah melaksanakan apa? Puasa sebelum Idul Fitri. Kalau zakat mal bisa dilaksanakan tidak harus ketika puasa, ya. Terus haji. Nah, kalau haji nanti ketika kalian sudah mampu bisa berhaji, bisa berangkat ke Mekah untuk berhaji, ya. Allahumma Amin. amin. Ya, kita aminkan dulu saja. Nah, nanti gimana kalau berhaji itu? Nah, itu ada berbagai macam ruksohnya dalam haji. Ya, tidak harus dilaksanakan bareng dengan umroh, boleh dilaksanakan bareng dengan umroh dalam satu waktu, boleh. Nah, itu gimana untuk mazhabnya? Haji juga seumpama kalau kita di Indonesia, ya, di Indonesia itu tidak boleh berpegang tangan dengan suami atau dengan suami gitu ya, suami atau istri. Tetapi di sana nanti kita memakai mazhab yang lain, boleh, kita membolehkan. Kenapa? Karena memang keadaannya harus seperti itu. Kita harus
mencari kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu ya. Dari sini kira-kira ada yang bisa memberi kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini? Silahkan. Boleh dari materi, boleh dari yang sudah kalian sampaikan ketika presentasi tadi. Ya. Yang tadi kamu baca lagi. Kembali di bawah itu. Yuk, silahkan. Ya. Mengandung dengan kebersihan air. Untuk kebersihan air yang kita gunakan, air itu adalah sumber dari air kotor, maka kita tidak bisa tayamum. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Bagus. Seperti itu ya. Sebenarnya untuk materi ini itu kalian sudah sudah melekat dalam hati, dalam diri kalian. Cuma ketika kalian menyampaikan itu masih gimana ya, seperti itu. Padahal ya sudah tahu, sudah benar-benar paham kalian mengenai ini. Ini ya Ca ya. Itu nanti setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah saya kirim. Terus untuk selanjutnya, karena waktunya sudah habis, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mencari atau menanya kepada teman-teman kalian ya. Teman kalian mungkin di kelas 8, mungkin di kelas 9, atau mungkin teman sekelas saja. Ada ndak yang rumahnya pernah kebanjiran? Ada ndak yang rumahnya terkena bencana alam yang lain? Nah, itu kalian tanya kepada mereka, nanti setelah itu kalian tulis kira-kira apa ya penyebabnya. Nah, hubungannya apa dengan materi ini? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Nanti ditulis, kalian wawancarai temannya, atau mungkin ketika kalian bepergian kemana, atau di rumah saudara. Nah, boleh silakan bertanya kepada saudaranya. Gitu ya. Silakan diwawancara. Nanti kalau sudah ditulis di bukunya masing-masing, minggu depan dibaca, kita saling bertukar pengetahuan, bertukar informasi. Jadi kita tahu satu sama lain dan kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Begitu? Ada yang ditanyakan mungkin? Terima kasih. Jadi minggu depan kita mempresentasikan hasil dari wawancara kalian. Begitu, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dan bisa kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.